Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya naftah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak kelas 12 IKA, jumpa lagi dengan bahasa peminatan. Kita akan bahas tasbih ya. Saat ini kita akan bahas tasbih. Sebelumnya kita mengingat kembali kemarin kita sudah membahas apa itu balaghah, apa itu fasohah, dan apa itu uslub, karena ketiga-tiganya akan saling berkaitan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya balaghah adalah mempersembahkan makna yang tinggi dengan pemilihan kata-kata dan tersusun secara fasih sehingga mempengaruhi kepada kejiwaan para pendengar, dan dinamakan fasohah apabila ia mudah diucapkan, kemudian susunan kalimatnya sesuai dengan nahwu shorof. Dan uslub berkaitan dengan balaghah dan fasohah karena di dalam susunan yang sudah dipilih oleh sang penyair tadi dengan menyusun sesuai dengan nahwu dan shorof, memilih kata-kata yang baik, nah di situ nanti akan mengemukakan, tertangkap sebuah makna. Nah, di situ adalah uslub. Itu keterkaitannya dengan balaghah, fasohah, dan al-uslub. Balaghah seperti yang kita ketahui tadi adalah penyusunan kata yang tinggi, mempengaruhi secara mempesona yang mendengar atau yang membacanya. Dalam balaghah ada yang dinamakan ilmu bayan ya. Ilmu bayan secara bahasa punya sebuah kejelasan. Dan ilmu al-bayan diantara pembahasannya adalah at-tashbih, yang punya arti penyerupaan. Ya, ingat, penyerupaan. Oke. Disiapkan alat tulisnya. Kompetensi dasar dari at-tashbih yaitu memahami definisi tashbih, memahami rukun tashbih ada apa saja, dan mengenal macam-macam dan jenis tashbih dari sudut pandang tashbih dan keadaan rukun tasbih. Dalam hal ini keadaan wajah sibih. Lebih jelasnya kita cek apa sih itu rukun, apa pengertian tasbih dulu. Tasbih yaitu bayanun anna syai'an aw asya' syarakat ghairuha fi sifatin aw akthar bi'adatin hiyal kaf aw nahwuha malfudha aw malhudha. Ini ada dalam nahwu wadih karya Dr. Ali Jarim. Dan maka tasbih adalah menerangkan atau keterangan bahwasanya sesuatu atau sesuatu yang banyak bergabung dengan sesuatu yang lain, ghairuha fi sifatin, pada sebuah sifat, au aktsar, atau lebih banyak, bi'adatin, dengan sebuah alat sebagai perantara, hiyal kafu, berupa huruf kaf, au nahwuha, atau semisalnya ada kaf, ada kana, ada mithlu, malfudhah, baik secara tertulis, au malfudhah. Kaf di sini bisa tertulis atau tidak tertulis. Dalam bahan buku ajar disederhanakan, tasbih adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya, karena dianggap memiliki kesamaan sifat. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena memiliki sifat. Berarti ada yang diserupakan, ada yang diserupai dengan alat atau kata seperti misal ka, au sejenisnya atau sejenisnya, ka'anna serupa, mithlu semisal. Jadi lebih jelasnya kita bisa cek dari rukun tasbih. Sebelum kita lihat rukun tasbih yang ada 4, kita lihat rukun tasbih itu apa sih? Yaitu merupakan, kita lihat dulu dari pengertian rukun, yaitu suatu pekerjaan yang harus dimulai dengan sebelum melakukan pekerjaan. Atau rukun juga dapat dikatakan sebagai sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Dengan kata lain, rukun tasbih bisa diartikan sesuatu yang harus dipenuhi. Ya. Jadi rukun tasbih adalah sesuatu yang harus dipenuhi, harus ada sebelum kita menyusun secara lengkap dengan di dalam sebuah kalimat. Jadi ada yang diserupakan,
ada yang diserupai, ada alat untuk perantara sebagai perantara, dan ada sifat yang dimana yang diserupakan, yang diserupai bersatu dalam sebuah sifat. Lebih jelasnya kita cek rukun tasbih ada 4: musyabbah, musyabbah bih, ada tasbih, wa tasbih. Kita cek lagi, ada musyabbah, yaitu yang diserupakan. Kita ambil contoh sini Zaid. Musyabbah bih, yang sesuatu yang diserupakan dengannya. Kita ambil contoh sini asadun. Jadi nanti Zaid diserupakan dengan asad. Ada tasbih, alat atau perantara tasbih. Ada huruf kaf, ada ka'anna, ada mithlu, ada syibhu. Wajah syibih, sifat yang menjadi letak kesamaan. Kita ambil as-saja'ah. Coba bisa dilihat di tabel. Ada musyabbah, ada tasbih, ada musyabbah bih, ada wajah syibih. Kalau disusun menjadi Zaidun ka asadin fi as-saja'ah. Zaid bagaikan singa dalam keberanian. Lihat tabel di sini. Zaid adalah yang diserupakan. Asad adalah yang diserupai singa. Ka adalah ada tasbih. As-saja'ah adalah wajah syibih. Oke, gitu ya. Baik. Nah, rukun yang pertama musyabbah dan kedua musyabbah bih selanjutnya disebut dengan tarfu tasbih. Yaitu apa itu tarfu tasbih? Wajib dimunculkan dalam tasbih. Jadi yang diserupakan musyabbah harus ada, asad harus ada. Kalau ini tidak disertakan tidak masalah, ini tidak disertakan tidak masalah. Seperti kita sering mendapatkan lafaz tersebut dalam Burda Al-Barzazi, semisal anta syamsun, anta badrun, anta sebagai musyabbah, syamsun sebagai musyabbah bih. Anta sebagai musyabbah, syamsun sebagai musyabbah bih. Nah, ini adalah ungkapan tasbih yang paling tinggi, disebut tasbih balik. Nanti kita bisa cek. Kita ulangi ya. Rukun yang pertama musyabbah dan rukun yang kedua selanjutnya disebut tarfu tasbih. Kenapa? Karena wajib dimunculkan dalam tasbih. Ini adalah rukun yang wajib dimunculkan antara musyabbah dan musyabbah bih. Bisa disebut apa tadi? Oke ya, tarfu tasbih. Baik, lanjut. Contoh-contoh tasbih. Qalbuhu kal hijarah qaswah wa salabah. Hati seseorang itu bagaikan batu keras dan membatu, amat keras. Zaidun bahrun fil kalam, fil karam. Zaid itu lautan dalam kedermawanan. Umar syibul asad. Umar bagaikan singa. Aisyah tumathilul wardah fil jamala. Aisyah seperti mawar dalam kecantikan. Al-ilmu nurun fil hidayah. Ilmu cahaya dalam memberi hidayah. Muhammad syamsun wa badrun. Muhammad itu matahari dan rembulan. Ini contoh-contoh tasbih. Ini ada mursal, ada mu'akad, ada mujmal, ada mufassal, ada mu'akad, ada balik. Biar lebih jelas kita lanjut. Macam-macam tasbih. Macam-macam tasbih ada dari dua sisi ya, dari dua sisi. Yang pertama, tasbih jika dilihat dari lengkap tidaknya rukun tasbih. Rukun tasbih tadi ingat, ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada tasbih, ada wajah syibih. Jika tasbih dilihat dari rukunnya ini, ya, rukunnya ini ada 4 macam jenis, ada 4 macam tasbih, yaitu dinamakan tasbih mursal, yang kedua mu'akkad, yang ketiga mujmal, kemudian yang keempat mufassal, dan yang terakhir adalah balik. Tasbih mursal yaitu mazikir fihil ada, apabila ada tasbihnya disebutkan, contoh huwa atau zaitun kal asadi fi saja, seperti contoh tadi ya. Dinamakan mu'akkad ma hudifat minul ada, apabila ada tasbihnya hilang, contoh huwal asad fi saja'ah. Dinamakan mujmal apabila disembunyikan dari uslub tasbih itu apa yang disembunyikan, wajah syibih. Huwa kal asad. Nah, ini tidak ada tasbih ya, hanya ada musyabbah, ada tasbih, dan ada musyabbah bih saja, ada tasbihnya enggak ada.
Yang keempat, mufassal apabila madzikra fihi wajh sibi, apabila wajah sibinya selalu disebut. Huwa musyabbah, ka ada tasbih, al-asad musyabbah bi, fi saja'ah wajah sibi. Jadi, ketika kita lihat contoh yang di atas, ada musyabbah, ada musyabbah bi, kemudian ada tasbih, kemudian ada wajah sibi, ini namanya mursal, mufassal. Jadi mursal, mufassal, begitu ya. Jadi kesimpulannya tidak ada tasbih mursal saja, tidak ada mufassal saja, tidak ada. Yang ada yaitu tasbih mursal, mufassal. Nah ini. Apabila tidak disebutkan wajah sibih dan ada tasbih, wa kal asad, seperti contoh di sini. Muhammad, Samsun, wa Badrun, namanya balik. Apa tadi? Ya, namanya balik tasbih yang perumpamaan, pengungkapan perumpamaan yang paling tinggi, namanya tasbih balik. Yang kedua, tasbih jika dilihat dari keadaan tarfut tasbih. Tarfut tasbih masih ingat? Ya, yaitu musyabbah dan musyabbah bi. Apabila musyabbah di sini mufrad, kemudian musyabbah bi-nya itu juga mufrad, satu-satu, tasbih itu dinamakan tasbih mufrad, yaitu membandingkan antara satu hal musyabbah dan musyabbah bi. Nah, contoh seperti ini namanya tasbih mufrad ini. Ya, mufrad. Ya, ini satu, ini satu. Dan kemudian apabila musyabbah bi-nya itu menggambarkan terdiri persamaan sifatnya itu gambaran yang dirangkai dari banyak hal, maka dia disebut tamsil, yaitu wajah sibihnya. Wajah sibihnya itu menggambarkan banyak hal, itu dinamakan tasbih tamsil. Oke, kita cek di sini. Nah, di sini analisa contoh. Nah, mursal, ada tasbih muakkad, tidak ada tasbih mujmal. Ada tasbih, tidak ada wajah sibih, mufassal apabila ada wajah sibih. Nah, apabila tidak ada tasbih dan wajah sibih namanya balik. Nah, ini mufrad. Jadi kalau misalkan yang seperti ini namanya tasbih mufrad, mursal, mufassal. Yang seperti ini tasbih mufrad muakkad, begitu. Tasbih yang seperti ini mufrad dan balik. Kita konsen ke contoh tasbih tamsil. Kita lihat di sini, matalul ladzina humilu at-taurata. Nah, ini surat apa namanya? Surat Al-Jumu'ah ya, ayat 5 ya. Orang-orang yang membawa Taurat diumpamakan, orang-orang yang membawa Taurat kemudian tidak mengamalkan isi Taurat diumpamakan kamatsalil himar, seumpama keledai. Keledai itu kan gambarannya dungu, bodoh, pemalas, tidak mau belajar. Yahmilu asfar, yang memikul kitab kuning. Sudah dungu, sudah pemalas, tidak mau tidak mau belajar, memikul kitab kuning. Kita tahu bahwa kitab kuning itu kan sebuah kitab yang sangat luar biasa. Jadi penggambarannya banyak. Kalau ada yang seperti ini dinamakan tasbih tamsil. Kemudian ada yang tanya, Pak, itu ada tasbihnya ya? Oke, tasbih mursal ya. Tasbih mursal ada tasbihnya yang sifatnya wajah sibihnya tamsil. Itu. Kita lanjut. Oke. Kesimpulannya tadi tasbih adalah perumpamaan. Rukun tasbih ada 4, yaitu musyabbah bi, musyabbah, kemudian ada tasbih, musyabbah bi, dan wajah sibih. Kemudian tasbih dibagi menjadi 4 macam, yaitu tasbih mursal, mujmal, muakkad, kemudian mufassal dan balik. Tasbih apabila dilihat dari sudut pandang rukun tasbihnya, yaitu apabila mufrad dan mufrad dinamakan tasbih mufrad. Apabila dilihat dari sudut pandang wajah sibihnya yang menggambarkan banyak sifat dinamakan tasbih tamsil. Ma'akumun najah, semangat belajar, patuhi prokes dan senantiasa berdoa. Tadi dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.